Perkenalkan, nama saya Agnes dari kelas 12B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi persekutuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, kedua, unsur-unsurnya, ketiga, karakteristik, keempat, kelebihan dan kekurangannya, dan yang terakhir, bentuk usahanya. Persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang, badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna memperoleh keuntungan atau laba. Unsur-unsurnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gabungan atau asosiasi para sekutu. Asosiasi tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan ataupun perjanjian. Kedua, kepemilikan dan pengelolaan bersama, yang artinya persekutuan dikelola secara bersama-sama. Kedua, persekutuan bersifat bersama. Ketiga, jika memiliki resiko ditanggung secara bersama. Dan yang terakhir, jika mendapatkan laba dibagi secara bersama. Ketiga, tujuan memperoleh laba. Laba atau rugi yang telah diperoleh harus dibagi secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh bersama. Karakteristiknya yang pertama itu ada mutual agency. Masing-masing sekutu merupakan agen atau wakil dari persekutuan untuk tujuan usaha. Kedua, ada limited life. Hal-hal yang membatasi umur persekutuan, seperti perjanjian persekutuan, ketentuan hukum, serta putusan pengadilan. Yang ketiga itu unlimited liability, atau tanggung jawab anggota tidak terbatas pada jumlah investasi dalam persekutuan. Yang keempat, ownership of an interest in a partnership. Kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu, melainkan milik semua sekutu. Yang kelima itu participation on partnership profit. Masing-masing sekutu mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Yang keenam itu ada right to dispose of partnership interest. Masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya. Dan yang terakhir itu ada mutual liability. Semua sekutu bertanggung jawab terhadap utang persekutuannya. Kelemahannya yang pertama, tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan. Kedua, kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditentukan oleh perjanjian dalam pendirian persekutuan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam memindahtangankan kepentingan pemiliknya. Ketiga, kesulitan dalam memindahtangankan kepentingan pemiliknya. Kelebihan. Yang pertama, lebih mudah didirikan, lebih mudah dibubarkan juga. Yang ketiga, memiliki kebebasan dan keluasan dalam menentukan bentuk usahanya, kebebasan dalam pengambilan keputusan dan berpendapat. Dan yang terakhir, persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya, tidak membayarkan pajaknya. Bentuk usahanya, yang pertama itu ada trading partnership, yang usaha pokoknya itu pembuatan, pembelian, dan penjualan. Kedua itu ada non-trading partnership, yang usaha pokoknya itu memberikan jasa. Yang ketiga itu ada general partnership, di mana setiap anggota dapat bertindak atas nama perusahaan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kewajiban persekutuannya. Dan yang keempat itu limited partnership, di mana aktivitas dan tanggung jawab anggota dibatasi sampai jumlah tertentu. Sekian dari video penjelasan saya, terima kasih.